Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kami masih ada sampai hari ini. Hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah kuasa-Mu bekerja sehingga kami dapat mengerti apa yang akan kami baca, renungkan sebentar. Dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan di saat ini yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Bunyinya seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekat Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, saya memberikan tema atau judul pelayanan Marta. Jadi pelayanan yang Marta lakukan adalah sebenarnya suatu pelayanan yang baik, yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya di muka bumi ini. Kenapa? Karena apa yang Marta lakukan adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan melalui kebenarannya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 2, di sana jelas dikatakan bahwa janganlah kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi bukankah apa yang dilakukan oleh Marta sesuatu yang baik yang harus kita contohi, di mana memberikan tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan tumpangan. Kenapa? Karena pelayanan yang kita lakukan kepada sesama kita itu sama seperti kita lakukan untuk Tuhan. Makanya Paulus katakan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Marta, di mana Marta menyiapkan kebutuhan jasmani bagi Yesus dan murid-muridnya. Bukankah ini hal yang baik? Ini hal yang baik sebenarnya yang patut kita contohi. Nah, saya mau katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Marta dalam menyiapkan kebutuhan jasmani ini sesuatu yang luar biasa. Marta tidak memikirkan persoalan berapa banyak biaya yang harus dia keluarkan untuk menyiapkan makanan buat Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Karena dia tahu bahwa apa yang dia punya, yang dia miliki itu semuanya kepercayaan Tuhan, hanya berkat dari Tuhan. Sehingga seharusnya lah dia gunakan itu untuk menyambut Tuhan dan murid-muridnya. Bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi apa yang kita punya, yang kita miliki, maka seharusnya lah kita pergunakan itu untuk melayani Tuhan. Nah, kita pergunakan untuk melayani sesama kita, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi kita ketika dipercayakan harta, maka kita harus mempergunakan itu dengan sebaik mungkin. Salah satunya di dalam kita menjamu tamu-tamu yang datang di rumah kita. Dan itu merupakan bagian pelayanan, bukan paksaan yang harus kita buat, yang harus kita lakukan. Ketika kita melakukan hal itu, percayalah bahwa kita tidak akan pernah berkekurangan. Malah kita pasti akan diberkati oleh Tuhan, karena kita melakukannya dengan ketulusan kita. Bahkan kalau kita melihat firman Tuhan, Tuhan memberikan standar dalam kita menyambut tamu. Itu standar yang bisa dilakukan oleh semua orang. Tuhan katakan secangkir air putih saja yang kita siapkan, berkat tidak akan pernah lalu dari orang yang menyediakannya. Artinya bahwa memang satu hal yang patutlah kita buat, yang patut kita lakukan ketika ada tamu, kita menyiapkan sesuatu untuk bisa mereka nikmati sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita bisa. Tuhan tidak pernah meminta kita memberikan sesuatu
yang tidak ada pada kita. Tetapi Tuhan meminta untuk kita melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Tuhan meminta kita memberikan sesuatu yang ada pada kita. Oleh karenanya, dalam kita menyambut tamu kita, mari kita layani mereka dengan sukacita sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Jangan juga karena kita mau melayani tamu, karena gengsi, akhirnya kita hutang kiri dan kanan. Saudara, itu sesuatu yang salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan yang demikian. Tapi marilah kita melayani tamu kita sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Intinya, apapun yang kita buat, sekecil apapun itu, walaupun air putih, kata Tuhan, berkat tidak akan pernah lalu kalau kita menyiapkannya. Berkat pasti menjadi bagian kita. Haleluya. Namun, saya mau katakan di sini bahwa pelayanan Marta itu baik, menyiapkan tumpangan bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya, menyiapkan kebutuhan jasmani bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Namun ada hal yang tidak boleh kita contohi dari yang dilakukan oleh Marta. Karena apa yang dilakukan oleh Marta yang saya katakan tidak boleh dicontohi, itu membuat dia kehilangan upah. Dan itu membuat dia ditegur oleh Tuhan. Apakah yang dilakukan oleh Marta? Tuhan Yesus katakan begini, Marta itu khawatir. Marta lupa bahwa apapun yang dia buat, yang dia kerjakan, Tuhan tahu. Dan apapun yang dia buat, dia kerjakan, itu pasti akan mendatangkan upah. Dan bagaimanapun keadaan Marta, Tuhan pasti sayang kepada dia. Sebab hanya untuk kita manusia, Tuhan datang di muka bumi ini. Oleh karenanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tidak boleh mencontohi apa yang ada di dalam hati Marta, di mana dia khawatir. Kekhawatiran itu tidak akan pernah mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. Kekhawatiran justru akan membuat kita cemas. Kekhawatiran justru hanya akan membuat kita ketakutan. Oleh karenanya, kita harus singkirkan kekhawatiran itu. Tuhan Yesus tegur Marta supaya dia singkirkan kekhawatiran itu. Tidak perlu khawatir. Apa yang kita buat, yang kita lakukan di hadapan Tuhan, percayalah, selalu ada upah dari Tuhan. Percayalah, Tuhan tahu. Mungkin kita tidak diperhatikan. Apa yang kita buat tidak diperhatikan. Mungkin dalam melakukan segala sesuatu kita mungkin disepelekan. Tetapi apapun yang kita buat, apa yang kita alami, percayalah Tuhan tahu dan Tuhan melihatnya. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan ketulusan, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Kemudian yang selanjutnya, Marta ini bersungut-sungut. Hal ini tidak boleh ada pada kita. Lakukan segala sesuatu itu dengan sukacita. Tuhan tidak mau kita melakukan segala sesuatu itu dengan sungut-sungut. Tetapi Tuhan pingin kalau kita melakukan segala sesuatu, lakukan itu dengan sukacita. Lakukan itu dengan ketulusan. Ketika kita melakukan itu dengan sukacita dan ketulusan, maka segala sesuatu yang kita buat, yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Jadi ingat, jangan kita melakukan segala sesuatu itu dengan persungutan, tapi lakukanlah itu dengan sukacita. Karena apa yang kita lakukan dengan sukacita selalu mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dan apa yang kita lakukan dengan sukacita membuat hati Tuhan itu disenangkan. Saudara, hal yang selanjutnya yang tidak boleh kita contohi dari Marta, di mana Marta terlalu sibuk dengan urusan duniawi di dalam menyiapkan makanan dan minum untuk Yesus dan murid-muridnya, tetapi dia lupa untuk membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Maria. Tuhan juga butuh Marta untuk duduk di kaki Tuhan. Dan ada begitu banyak orang, saya mau katakan, sibuk melayani, tetapi saudara, dia lupa untuk membangun komunikasi hubungan dengan Tuhan. Dia sibuk melayani ke sana kemari, tetapi waktunya untuk duduk di kaki Tuhan tidak ada. Dia melayani pekerjaan Tuhan dari kota A ke kota B, dari desa yang satu ke desa yang lain. Pelayanan dia lakukan semuanya, tetapi untuk duduk di kaki Tuhan sudah tidak ada lagi. Saya mau katakan bahwa urapan itu datangnya daripada Tuhan. Kuasa itu datangnya daripada Tuhan. Bagaimana supaya apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan? Kita harus banyak duduk di kaki Tuhan. Dengan kita duduk di kaki Tuhan, maka kita akan melihat kuasanya dinyatakan dalam hidup kita.
Dengan kita duduk di kaki Tuhan, maka kita akan semakin diberi hikmat oleh Tuhan di dalam kita melakukan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Melayani pekerjaan Tuhan adalah sesuatu yang baik, tetapi merupakan hal yang fatal ketika kita tidak ada waktu lagi untuk duduk di kaki Tuhan. Oleh karenanya, jangan pernah mengabaikan untuk kita duduk di kaki Tuhan. Atur waktu, siapkan waktu untuk kita ada waktu di kaki Tuhan. Haleluya. Kemudian yang selanjutnya yang tidak boleh kita contohi dari Marta, di mana Marta melakukan segala sesuatu itu dengan sungut-sungut. Saudara, Tuhan tidak pernah menginginkan kita melakukan sesuatu itu dengan sungut-sungut. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan inginkan ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan sukacita. Segala sesuatu yang kita mau kerjakan, yang kita mau buat, lakukanlah itu dengan sukacita. Sebab ketika kita melakukan dengan sukacita, maka kita akan melihat bahwa setiap yang kita buat, yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Tetapi semuanya dicatat oleh Tuhan. Semuanya akan mendatangkan upah bagi kita. Tidak akan pernah rugi kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan sukacita. Tetapi justru keuntungan akan menjadi bagian kita. Oleh karenanya, dalam melakukan segala sesuatu, mari jangan lakukan itu dengan sungut-sungut. Persungutan hanya akan membuat murka Tuhan. Karena persungutan Tuhan tidak kehendaki ada dalam hidup kita, dalam kita melakukan segala sesuatu. Tetapi Tuhan mau agar supaya kita melakukan segala sesuatu itu dengan sukacita. Kesimpulannya, pelayanan yang dilakukan oleh Marta adalah sesuatu pelayanan yang baik, yang patut kita contohi, di mana Marta menyiapkan tumpangan bagi Yesus dan murid-muridnya, di mana Marta menyiapkan makanan jasmani untuk Yesus dan murid-muridnya. Tetapi yang tidak boleh kita contohi, yaitu bagaimana Marta berada dalam kekhawatiran, sudah tidak ada waktu lagi duduk di kaki Tuhan, kemudian dalam persungutan. 3 hal ini yang ada pada Marta yang tidak boleh kita miliki, agar supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia, tetapi apa yang kita lakukan mendatangkan kebaikan dalam hidup saya dan saudara, dan apa yang kita lakukan dapat mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini membawa kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jauhkan daripada kami segala kekhawatiran. Jauhkan daripada kami untuk tidak ada waktu lagi di kaki-Mu Tuhan. Dan jauhkan daripada kami untuk kami bersungut-sungut dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi buatlah kami untuk percaya terhadap kuasa Tuhan. Buatlah kami untuk ada waktu, untuk kami boleh menyiapkan waktu kami duduk di kaki-Mu Tuhan dalam doa penyembahan kami. Dan bawalah kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau ada yang membutuhkan pekerjaan, diberi pekerjaan. Kalau ada yang mengalami persoalan dalam rumah tangga mereka, Tuhan tolong Tuhan rumah tangga mereka supaya kembali baik dan biar mereka boleh menikmati akan janji Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, apapun yang sedang mereka alami saat ini, biarlah kuasa-Mu bekerja dalam hidup mereka. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Yang butuh berkat, Tuhan beri berkat. Dan biarlah mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa kembali. Shalom.